Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia ya teman-teman. Jadi kami adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang mana semua pengurusnya adalah orang dengan tunanetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Jamsos Talk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan. Dan hari ini di Jamsos Talk kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Kalau biasanya Sobat Jamsos Talk ini sudah nontonin berbagai macam episode Jamsos Talk, di hari ini kita kehadiran Ibu Reta, yaitu Bendahara Umum Pertuni. Sudah hadir juga bersama kita yaitu Bapak Isnavodiar Jatmiko, atau juga kalau biasa kita panggilnya Mas Iko gitu, dari Deputi OKL. Untuk episode terbaru Jamsos Talk hari ini ada dua bintang tamu yang hadir, dan tentunya saya Hafiz Ritonga yang akan memandu Jamsos Talk sampai dengan selesai. Bu Reta ini selain Bendahara Umum dari Pertuni, beliau juga adalah seorang agen perisai. Wah, gimana ceritanya Bu Reta bisa akhirnya menjadi agen perisai BPJS Ketenagakerjaan? Ini ceritanya ini sih kayak apa sih, unpredictable gitu. Jadi waktu itu lagi ada kegiatan di salah satu lembaga, kita ada booth gitu ya untuk eksibisi. Kami Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia ya teman-teman. Jadi kami adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang mana semua pengurusnya adalah orang dengan tunanetra. Nah, waktu itu lagi nggak ada yang ngunjungin gitu karena booth kami memang isinya cuma alat-alat untuk tunanetra, baca buku, braille dan lain-lain, mesin tik gitu ya. Terus di samping saya ada Bapak juga, ternyata beliau dari Jamsos Tech. Saya bercerita bagaimana kondisi teman-teman tunanetra di Indonesia, ya, pekerjaan kami, lapangan pekerjaan kami, lalu karena memang saat ini kami sedang mendorong adanya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas termasuk kami tunanetra. Terus saya bilang, ide bagus nih Pak, kalau seandainya kita bisa mengadakan kerjasama dengan Pertuni untuk BPJS Ketenagakerjaan supaya teman-teman tunanetra juga mendapatkan perlindungan sosial. Seperti gayung bersambut, Bapak itu kayaknya senang banget ide dari saya gitu. Terus kita jadi sering ketemu dan akhirnya terciptalah untuk unit di Pertuni gitu Pak. Jadi berkolaborasi ya. Iya. Nah, ngomongin soal Pertuni juga, mungkin yang saat ini nonton Jamsos Talk masih banyak yang belum mengetahui, belum kenal tentang Pertuni sendiri, Persatuan Tunanetra Indonesia. Kira-kira kalau dari Pertuni sendiri, satu Indonesia atau nasional, ada berapa banyak anggotanya, Bu? Iya, jadi Pertuni itu kita organisasi kemasyarakatannya, kita tingkat nasional. Kami sudah ada kami di pusat ya Pak, Dewan Pengurus Pusat namanya. Lalu nanti ada juga di Jakarta Dewan Pengurus Daerah, dan kami sudah ada di 35 daerah. Kami juga ada, selain itu kami juga ada di kabupaten atau kota. Kayak di Jakarta Baratnya gitu ya, kalau Jakarta ya Jakarta Utara gitu ya. Dan untuk di kabupaten kota kurang lebih kami sudah ada di hampir 300 lebih. Tapi di anggaran dasar Pertuni untuk mendirikan organisasi ini baik cabang maupun daerah itu paling tidak harus ada 15 tunanetra. Berarti kan anggota kami itu sudah lebih dari 5.000 orang di seluruh Indonesia. Kalau kami mengadakan musyawarah nasional aja, biasanya kami menghadirkan semua teman-teman dari daerah dan cabang, pengurus sih Pak, tapi masing-masing cabang dan anggota daerah itu mengirimkan 3 orang delegasi, itu ada sekitar 800 tunanetra. Saya pengen jadi penasaran nih, kegiatan dari Pertuni sendiri nih Bu, sebelum kita jauh ke jaminan sosial ketenagakerjaan, kegiatannya itu apa aja ya Bu ya di Pertuni? Ya, jadi tujuan Pertuni didirikan kami untuk menciptakan masyarakat yang inklusi ya untuk tunanetra ya dalam penghidupan maupun kehidupan. Jadi kami mendorong agar semua layanan, fasilitas umum dan lain-lain, sarana dan prasarana itu bisa akomodatif dan aksesibel bagi tunanetra. Gitu. Misalnya ada lapangan kerja yang berpihak pada tunanetra, ada jaminan sosial yang berpihak pada tunanetra, layanan kesehatan yang
berpihak pada tunanetra. Jadi kami mendorong semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa berpihak pada penyandang disabilitas termasuk tunanetra. Itu kegiatan kami. Tapi kegiatan internal kita bisa membuat pertemuan-pertemuan sama teman-teman tunanetra, melakukan pemberdayaan, workshop, dan juga memberikan pendidikan yang sifatnya informal ya, yang sifatnya pelatihan. Oke, beragam ternyata kegiatannya Bu ya. Banyak banget. Luar biasa sekali. Kita ke Mas Iko. Mas Iko, apa nih tanggapannya soal Pertuni, kemudian ternyata Pertuni juga bisa dibilang terbuka untuk kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Gimana nih Mas Iko? Pertama saya mau ini dulu ya, saya harus appreciate effort Pertuni untuk jadi perisai. Oke. Karena dia punya dua kekuatan. Kalau kita ingat kan kita baru aja sebetulnya memperkuat kapasitas perisai kan. Betul. Kalau kita lihat dua hal yang paling penting, yang pertama itu kan sebetulnya kapasitas administrasi. Kalau kita lihat Pertuni dengan jaringannya tadi, saya yakin kapasitas administrasinya bagus kan. Itu satu. Yang kedua yang sangat kita butuhkan kan sebetulnya community. Bahwa dia punya basis massa yang besar, yang bisa jadi potensi peserta kita. Jadi Pertuni kalau mau jadi perisai, ini contoh yang ideal sebetulnya, karena komunitasnya udah sangat spesifik kan, dan dia sangat kental gitu, hubungan satu dengan yang lainnya. Oke. So it's a very good progress ya, kalau teman-teman di cabang udah mulai masuk ke komunitas yang sebagus ini. Iya. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita lihat peluang kerjasama dengan Pertuni, kalau kita lihat kan sekarang sebetulnya BPJS 5 tahun belakangan itu udah mulai merambah ke arah inklusif kan. Betul. Kalau kita lihat di kantor cabang kita, waktu kita mulai membenahi new service blueprint yang kedua, itu udah ada tone inklusif di situ dengan space yang lebih luas. Memang saat itu kita masih sangat berorientasi ke daksa, Bu Reta. Jadi paling tidak teman-teman yang pakai wheelchair dia udah bisa punya akses lah masuk ke sana. Masuk ke ruangan. Nah sekarang kan sebetulnya isu yang baru lagi. Setelah New Service Blueprint, kemarin kita juga ngembangin Inclusive Job Center. Oke, benar. Nah, Inclusive Job Center ini kembali lagi Bu Reta, memang kalau kita lihat serapan yang ada dalam kolaborasi kita di kantor cabang saat ini itu masih banyak tunadaksa. Memang peluang terbesar sebetulnya tunanetra jadi salah satu potensi yang bisa kita kerjasamakan sih Bu. Kalau tadi saya lihat Ibu punya members yang cukup banyak, tinggal kita petakan kan ada di mana, kemampuannya bagaimana. Kami punya case manager Bu di kantor cabang yang punya interaksi intens dengan teman-teman di perusahaan. Tinggal kita lihat nanti apakah ada yang memerlukan. Soalnya kan dia masalah ini aja ya, mempertemukan supply dan demand. Betul. Bahwa disabilitas netra dia punya kemampuannya. Nah, tinggal kita mengadopsi itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau ngomongin soal kepesertaan dari Pertuni sendiri, selama ini udah ada belum nih Mas Iko strategi yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja disabilitas di Indonesia? Nah, sekarang kita ngomong perlindungan ya. Tadi Bu Reta kan ngomong perlindungan. Saya sih tadi waktu dengar perisai itu satu hal ya, bahwa kita bisa sebetulnya melakukan pendekatan dengan komunitas netra. Betul. Tapi sekarang komunitas netra ini punya perisai satu, dia punya kemampuan membayar. Yes. Tapi kita juga tahu bahwa teman-teman somehow bukan hanya netra sih, yang bekerja di bawah UMR kan juga masih banyak ya. Betul. Dan itu juga sebetulnya dia hidup untuk hari ini. Dia belum tentu punya sisa pendapatan untuk membayar iuran. Sementara kita kalau kita lihat, kita kan punya banyak gerakan ya. Untuk perlindungan teman-teman pekerja yang kita nyebutnya rentan Bu. Mungkin salah satu yang rentan ini adalah penyandang disabilitas yang bekerja kan. Salah satunya juga tuh netra. Saya sih ngebayangin ya kalau dengan program sertakan itu kita mau punya tematik yang baik gitu. Kita mau siapa lah? Misalnya perusahaan dengan CSR atau Pemda dengan APBD-nya, apapun sumber dananya. Kalau sekarang kan kita udah punya nih target-target yang khusus, petani bakau, petani sawit, nelayan gitu. Pekerja rentan gitu ya. Dia masuk kemana? Umumnya masuk ke APBD. Tapi kalau CSR biasanya apa? Community di sekitarnya. Kenapa kita nggak bilang, saya punya loh komunitas disabilitas netra yang juga bekerja, juga butuh perlindungan. Kalau kita mau masuk ke sana, selain kita memberikan perlindungan, kita bisa empower mereka kan sebetulnya.
Jadi itu satu hal kalau kita mau masuk secara masif. Pertama APBD, masukkan penyandang disabilitas, netra, rungu atau apapun, daksa dalam kategori pekerja rentan untuk teman-teman Pemda. Kalau nggak Pemda masih punya prioritas, kan mereka punya prioritasnya sendiri ya, petani, nelayan dan seterusnya. Kalau memang mereka udah penuh prioritasnya di pekerja yang mereka miliki, ya kita masuk ke CSR aja. CSR tapi kita mau perlindungannya ke teman-teman disabilitas dong, netra, rungu, daksa dan seterusnya. Pertuni bisa jadi salah satu mitra strategis sih. Betul, karena komoditinya memang juga jelas dan angkanya juga lumayan besar gitu ya untuk sebagai pembiayaan CSR di perusahaan-perusahaan pesertanya kita juga ya gitu. Oke. Bu Reta, Ibu saat ini juga sebagai agen perisai sudah hal-hal apa nih yang udah dilakuin sama Bu Reta sendiri untuk mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para anggota mungkin dari Pertuni ataupun masyarakat sekitar? Kami di Pertuni sudah membuat tim ya, ada sekitar 5 orang timnya gitu ya. Dan tugas kami ini timnya tunanetra semua, satu dibantu admin untuk merekap data-data peserta-peserta baru gitu ya. Nah, tim-tim kami ini kami bekerja untuk mempromosikan atau mensosialisasikan apa sih BPJS Ketenagakerjaan, karena ini quite new ya buat teman-teman tunanetra ya. Karena kita tahunya kalau BPJS kan identik dengan BPJS Kesehatan, tenaga kerja apa gitu kan. Dan kalaupun kita tahu bahwa oh iya ada tenaga kerja ya, oke. Tapi kita pikirkan ini hanya untuk yang mereka yang bekerja secara formal ya atau yang di kantoran gitu. Yang dapat monthly paid lah ya, dapat gaji gitu bulanan. Sementara kan kami tunanetra itu mayoritas kami itu bekerja sebagai tenaga kerja informal gitu ya. Ya sekitar 70% lah tunanetra di Indonesia masih bekerja di sektor-sektor informal. Nah, di mana pendapatan kami itu tidak stabil gitu ya. Hari ini bisa sekian, besok bisa sekian lagi, besok bisa yang lain gitu. Nah, BPJS ini tidak apa ya, kami nggak tahu gitu kalau ada ternyata BPJS untuk kami yang pelaku kerja-kerja non formal. Itu dari Bu Reta sendiri usai. Kalau dari yang sudah terakuisisi gitu Bu Reta, ada berapa banyak mungkin Ibu ingat? Yang kemarin itu kita baru coba untuk 50, tapi karena kami baru ya di bulan Maret gitu ya, 50 orang. Dan memang saya akui bahwa nggak gampang gitu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan BPJS. Banyak pertanyaan dari mereka. Ya namanya juga info baru ya bagi teman-teman saya ya. Jadi apa ya gitu. Tapi ketika kami melakukan sosialisasi, banyak yang tertarik gitu. Tapi bagaimananya itu mereka belum ngerti juga gitu. Bagaimana cara membayar, klaimnya nanti dan seterusnya. Kan kalau promosi kan biasanya kalau sosialisasi itu kami hanya menceritakan bahwa per bulan kalian iuran sekian, nanti ketika ada masalah kalian bisa klaim dari hal ini sampai ini gitu. Tapi how-nya, bagaimananya itu kan belum gitu. Jadi itu mungkin yang masih menjadi tantangan bagi kami, terutama bagi teman-teman tunanetra yang ada di daerah-daerah gitu. Karena pernah waktu itu ada teman tunanetra yang dari Manggarai misalnya, NTT ya kalau nggak salah Manggarai itu sempat bertanya gitu, kapan nih adakan sosialisasi di daerah kami gitu, karena mereka sangat tertarik gitu. Namun kan memang kita semuanya masih punya keterbatasan ya karena baru juga gitu kan ya. Iya. Gitu. Oke. Ke Mas Iko yang terakhir mungkin, kalau dari program-program BPJS Ketenagakerjaan sendiri, program apa aja nih yang sudah akan diinisiasi begitu, apalagi terkait dengan Pertuni sendiri atau juga pekerja disabilitas pada umumnya? Ya, pertama kalau tadi mendengar Bu Reta ya, bahwa akses informasi kepada teman-teman penyandang disabilitas itu memang minimal banget kan. Coba kita lihat sekarang yang punya kebutuhan khusus untuk informasi ini kan sebenarnya netra sama rungu. Nah kita belum punya tuh akses informasi itu. Jadi kalau kita mau lihat tadi New Service Blueprint yang kedua, kita udah pakai akses kepada teman-teman daksa. Mungkin sekarang yang diperlukan secara akses kan teman-teman netranya nggak terlalu butuh banyak adaptasi ya. Informasi yang sudah paling penting. Jadi itu mungkin di New Service Blueprint kita harus perkaya ya supaya bisa lebih inklusif, lebih aksesibel kepada teman-teman disabilitas.
Kedua, untuk job tadi. Saya tahu bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini bagus-bagus loh. Dia punya kompetensi yang luar biasa. Cuma kita seringkali tidak membuka kesempatannya. Kesempatan tidak terbuka itu mungkin karena nggak percaya. Nggak percaya mungkin karena nggak kenal. Nah, sebetulnya kita dengan program Inclusive Job Center itu, kita bisa perkaya sebetulnya teman-teman case manager itu ngobrol sama perusahaan harus bisa lebih sering. Bahwa penyandang disabilitas itu kemampuannya apa sih? Karena ada dua nih sebetulnya, kemampuan sama kesiapan para pelaku usaha untuk menyiapkan ruang kerja yang inklusif kan, yang aksesibel. Nah itu yang kita perlu edukasi ya. Jadi sekali lagi Inclusive Job Center itu jadi salah satu pilar terbesar kita untuk lebih inklusif kepada teman-teman disabilitas. Dan yang ketiga mungkin saya lihat tadi dari cerita Bu Reta ya, cukup inspiratif sih. Perisai, terus CSR. APBD, keberpihakan kan. Sebetulnya kan teman-teman disabilitas hanya memerlukan satu aja, diskriminasi positif. Bahwa mereka butuh kepercayaan lebih. Di saat awal mungkin mereka butuh proses adaptasi ya. Kita kalau masuk ke lingkungan kerja baru kan kita adaptasi juga. Mereka butuh adaptasi bukan hanya pekerjaannya, ruang kerjanya, lingkungan sosial bagaimana mereka berinteraksi. Itu aja yang mereka perlukan. Kalau tadi Bu Reta bilang percaya, ya kasih aja kepercayaannya gitu. Dimulai dari percaya dulu, kemudian kita akan mengenal lebih jauh dan lebih dalam lagi untuk teman-teman penyandang disabilitas. Terakhir Bu Reta, apa nih harapannya dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri terhadap Pertuni pada khususnya dan pada umumnya adalah para pekerja disabilitas? Iya, sebagai perisainya BPJS Ketenagakerjaan tentunya kami berharap ada dukungan-dukungan dalam mensosialisasikan produk-produk dari BPJS Ketenagakerjaan itu ya dong. Kalau nggak didukung kita gimana mensosialisasinya ya kan. Serta juga dukungan-dukungan dari pemerintah dan juga dari perusahaan-perusahaan dengan CSR. Karena mungkin ya bagi kami yang tunanetra gitu ya, ini sangat terbantu gitu. Karena memang saat ini pun lapangan pekerjaan informal yang dimiliki oleh teman-teman tunanetra tidak ada jaminan dan tidak ada support apapun gitu. Jadi kami benar-benar struggle by ourselves gitu. Nggak ada support system yang mendukung. Misalnya kan kita tahu ya mayoritas teman-teman tunanetra itu masih berprofesi sebagai tenaga kerja masas atau masir. Nah, belum ada dukungan nih untuk pemijat tunanetra atau blind masir di Indonesia gitu. Sehingga mungkin untuk mendapatkan satu klien, satu customer itu agak sulit saat ini bagi kami gitu. Tapi ketika kami diberikan dukungan untuk mendapatkan perlindungan sosial, itu akan jauh sangat lebih membantu. Dan kita harus tahu bahwa perlindungan sosial itu untuk semua warga negara, apapun latar belakang ragam disabilitas dan latar belakangnya gitu. Jadi bagi kami jika ada dukungan-dukungan seperti ini ke depan tunanetra Indonesia bisa lebih sejahtera dan bisa lebih maju taraf kehidupannya. Amin. Terakhir ke Mas Iko, apa yang pengen disampaikan buat sobat Jam Sostok yang sekarang sedang menyaksikan maupun terhadap para pekerja disabilitas tentang programnya BPJS Ketenagakerjaan? Silakan Mas Iko. Kalau gitu pertanyaannya, maka yang pertama klise ya, tidak ada yang boleh tertinggal. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas, termasuk disabilitas netra. Jadi keberpihakan positif itu penting. Diskriminasi itu akan kita tolerir apabila diskriminasinya positif. Nah, dalam konteks itu saya melihat BPJS Ketenagakerjaan itu punya peran yang besar ya. Kita punya infrastruktur yang lengkap. Yang kita perlukan sekarang sebetulnya Bu Reta, bagaimana kita kolaborasi. Yang pertama tuh mapping dulu, membership ada di mana, kemampuannya apa saja. Yang belum mampu pun nggak apa-apa, kan nanti kan ada akses pelatihan juga. Bagaimana nanti kita bersama-sama teman-teman, contoh aja kalau kita lihat komunitas netra sekarang, berarti yang kita perlukan ya kolaborasi dan komunikasi lebih intens aja Bu Reta. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan punya komitmen kok untuk ke arah inklusif itu. Oke. Itu dia tadi pesan dari Mas Iko. Tentunya seru sekali obrolan Jam Sostok episode kali ini, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Reta untuk waktunya hari ini juga sudah sharing. Saya jadi nambah pengetahuan nih seputar pekerja disabilitas ya, khususnya para penyandang tunanetra, dan mengetahui juga ternyata
segala macam pekerjaan itu memang sampai saat ini seperti Mas Iko bilang tadi sudah nggak zamannya lagi eksklusif ya, semuanya harus inklusif termasuk para pekerja penyandang disabilitas. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Iko, terima Sama-sama, kasih juga Chris. Bu Reta. Semoga hari ini menjadi obrolan kita yang penuh inspirasi bagi sobat Jam Sostok dimanapun berada. Kalau begitu BPJS Ketenagakerjaan, Kerja keras, bebas cemas.